Ada 3 jenis ibadah yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama adalah kitab Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab Al-Quran, membaca kitab Allah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat, dan yang ketiga adalah memberikan infak. 3 ibadah ini merupakan tijaratan lan tabur, yaitu kita berniaga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak mungkin perniagaan tersebut itu mengalami kerugian. Jadi manakala kita ingin berniaga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, yang kedua adalah mendirikan sholat, dan yang ketiga adalah memberikan infak. Baik memberikan infaknya itu secara sirran wa alaniyatan, memberikan infak tersebut itu secara rahasia ataupun terang-terangan. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi janjinya. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quran, suka mendirikan sholat, dan juga suka berinfak. Wa yazidahu min fadlih. Tidak cuma Allah memberikan ganjaran saja, melainkan Allah menambahkan dari karunia-Nya. Pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga karunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala itu merupakan simpanan kita, sampereun jaga di akhirat. Sedangkan karunia yaitu bekal untuk kita beribadah di alam dunia. Jadi seolah-olah manakala seseorang ingin mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, dan juga mengharapkan mendapatkan pahala dari Allah di akhirat, 3 macam ibadah itu sayogianya dilaksanakan oleh dia. Yang pertama adalah rajin membaca Al-Quran, yang kedua adalah disiplin mendirikan sholat, dan yang ketiga adalah disiplin memberikan infak. 3 hal ini jika bisa dilakukan oleh kita semua, maka kita berhak menagih janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janji pahala dan juga janji karunia. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha memberikan ampunan dan juga maha berterima kasih. Artinya apa? Kita tidak perlu khawatir kebaikan yang kita lakukan itu tidak tercatatkan, apalagi khawatir tidak terbalaskan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka pasti dicatat oleh malaikat dan juga pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah itu selain Ghafurun juga Syakur. Allah selain maha memberikan ampunan, juga maha berterima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling utama ibadah umat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membaca Al-Quran. Bukan berarti ibadah yang lain itu tidak utama, tapi yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Dari sini pentingnya kita itu belajar membaca Al-Quran. Setelah kita bisa membaca Al-Quran, kemudian kita itu berusaha membiasakan diri. Kesananya adalah membuat diri kita suka untuk membaca Al-Quran, dikarenakan membaca Al-Quran itu merupakan ibadah umat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Selain daripada sholat tentunya, selain daripada puasa tentunya, selain daripada zakat tentunya, maka membaca Al-Quran itu merupakan pilihan ibadah yang lain.
yang mana keutamaannya itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala, dan telah bersabda siapa wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'u, bacalah oleh kamu Al-Qur'an, akan Al-Qur'an, fa innahu, maka sungguhnya Al-Qur'an itu ya'ti, mendatangi siapa Al-Qur'an yaumal qiyamati, di hari kiamat, syafi'an, hal nak memberikan syafaat, li ashabihi, bagi orang yang suka membaca Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya di dalam hadis lain, baginda Nabiullah Muhammad SAW bersabda bahwasanya kita itu dituntut, disuruh dengan perintah yang kuat. Iqra'u, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, akan Al-Qur'an. Kita disuruh membaca Al-Qur'an karena apa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an jaga di yaumil qiyamah itu akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Allah Maha Bager. Wujud bagerna Allah yaitu dengan menurunkan Al-Qur'an kepada nabinya. Dari baginda Nabiullah Muhammad SAW, kemudian beliau mengajarkan kepada para sahabat, dari para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, para tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, selanjutnya dan seterusnya sampai kepada kita semua. Al-Qur'an itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilihan itu ada di tangan kita. Kita mau menerima anugerah tersebut atau tidak. Kalau kita mau menerima anugerah tersebut, maka kita harus mau membacanya. Manakala Allah telah memberikan Al-Qur'an kepada kita, menganugerahkan Al-Qur'an kepada kita, terus kemudian kita tidak mau maksakan diri untuk bisa membacanya, membaca Al-Qur'an tersebut, dan tidak mau memaksakan diri untuk tadarus, untuk qiraah, untuk membaca Al-Qur'an tersebut, maka sama saja kita itu menolak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wujud menerimanya kita terhadap anugerah Allah berupa Al-Qur'an adalah dengan membacanya. Sama seperti kita diberi baju oleh seseorang, maka wujud kita menerima terhadap pemberian tersebut adalah dengan memakainya. Pada saat seseorang memberikan baju kepada kita, terus kemudian baju tersebut kita pakai, maka orang yang memberikan baju tersebut itu akan merasa bahagia, merasa gembira, katarimakeun. Analogi seperti itu sama manakala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Al-Qur'an kepada kita. Oleh kita Al-Qur'an dipusti dibaca unggal waktu, ana al-laili wa ana an-nahar. Di waktu malam dan juga di waktu siang kita membaca Al-Qur'an. Maka Allah yang menganugerahkan Al-Qur'an kepada kita bungaheun. Karena apa? Ternyata kita itu memuliakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, manakala kita ngamomorekeun gitu kan. Ngamomorekeun, tidak mementingkan Al-Qur'an, tidak mementingkan membaca Al-Qur'an, itu Allah itu akan murka itu kan. Allah akan ngambek gitu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalaulah kamu tidak narimakeun terhadap anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa azab Allah itu pedih sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam hadis tersebut dikatakan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi.
Bacalah Al-Quran karena Al-Quran yang kita baca itu akan memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Jadi bukan Al-Quran yang kita beli, tapi Al-Quran yang kita baca. Manakala kita diberikan makanan, maka wujud narimakeun kita terhadap pemberian tersebut adalah dengan dimakan. Manakala kita diberi baju, maka wujud narimakeun anak kita adalah dengan dipakai. Sama dengan Al-Quran, manakala kita diberikan Al-Quran, maka wujud narimakeun anak yaitu dengan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita diberi baju, terus kemudian baju tersebut kita pakai, manfaatnya baju tersebut untuk siapa? Untuk yang pakai, betul tidak? Manakala seseorang memberikan makanan kepada kita, terus kemudian kita memakan makanan tersebut, yang warik siapa? Kita yang makan gitu. Jadi kalau kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, terus kita membaca Al-Qur'an, maka manfaat Al-Qur'an yang kita baca bukan untuk orang lain tapi untuk kita. Berarti kalau kita nyaah ka diri sorangan, maka bacalah Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ali karamallahu wajhah, man qara'a al-Qur'ana wa huwa qa'imun fi sholati kana lahu bi kulli harfin mi'ata hasanatin. Menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, barang siapa membaca Al-Qur'an sedangkan dia mengerjakan sholat, maka kata Sayyidina Ali adalah kana lau bikulli harfin mi'ata hasanati. Maka dia itu di dalam satu hurufnya itu mendapatkan 100 kebaikan. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, dan membaca Al-Fatihahnya itu di dalam sholat, maka setiap huruf dari Al-Fatihah tersebut itu kita mendapatkan 100 kebaikan. Alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal, 5 kali 100, 500. Lillahi, di situ ada 5 lagi, lam, ha, ada tasdid di situ. Jadi banyak banget. Apalagi setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat yang panjang, Al-Baqarah misalkan, atau Ali Imran misalkannya, maka di situ kebaikan setiap huruf yang kita bacakan manakala sedang sholat itu dikalikan 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fis sholati kana lahu bi kulli harfin 50 hasanatan. Manakala dia itu sholatnya sholat dengan duduk, karena dia tidak mampu berdiri, maka sholatnya duduk, maka setiap huruf itu dikalikan 50 kebaikan. Wa man qara'ahu kharijas sholati wa huwa 'ala taharatin kana lahu bi kulli harfin 25 hasanatan. Barang siapa membaca Al-Qur'an di luar sholat, tapi dia punya wudu, maka dia mendapatkan di dalam setiap hurufnya adalah 25 kali kelipatan. Wa man qara'ahu wa huwa 'ala ghairi taharatin kana lahu bi kulli harfin 10 hasanatin. Barang siapa dia membaca Al-Qur'an dan dia tidak mempunyai wudu, maka dia setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Jadi membaca Al-Qur'an yang paling baik adalah manakala sedang mendirikan sholat barijeng berdiri. Terus kemudian ganjaran membaca Al-Quran yang paling sedikit adalah membaca Al-Quran dia tidak mempunyai wudhu. Itu menurut